besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Terima kasih, Kak. Pengumuman yang sangat penting nih adik-adik. Pengumuman apa tuh Kak? Pengumuman yang sangat pentingnya. Mulai minggu depan adik-adik ya, kita akan beribadah onsite. Yeay! Kita akan bersekolah minggu di tempat adik-adik ya, bersama-sama. Nggak lagi kita online lewat Zoom nih adik-adik ya, nggak lewat YouTube. Tapi kita bisa ibadah bersama-sama. Seperti dulu adik-adik ya, sudah 2 tahun kita beribadah dari rumah adik-adik. Sekarang kita sudah bisa beribadah bersama adik-adik. Tempatnya ada di KA 10. Mana itu Kak? Sekretariatnya Gereja GBI Cinere Bellevue adik-adik ya. Ada di belakangnya Mall Bellevue adik-adik. Nah, untuk bisa beribadah, orang tua dari adik-adik boleh mendaftarkan diri adik-adik ke Ibu Esther ya. Oke. Nah, selain mendaftarkan diri di Ibu Esther, bisa juga mengisi form adik-adik yang diberikan oleh gereja. Oke. Nah, karena tempatnya masih sangat terbatas bagi orang tua, jadi diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Oke. Tapi bagi adik-adik semuanya bisa untuk ikut sekolah minggu. Jamnya jam berapa Kak? Jamnya jam 9 pagi sampai jam 11. Oke? Oke adik-adik, kita akan bertemu lagi di sekolah minggu. Oke? Kita akan beribadah bersama-sama lagi. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, hari ini kita sepertinya rame ya. Dan sepertinya ada wajah baru yang udah lama gak kelihatan nih. Siapa Kak? Siapa ya? Siapa ya? Ada Kak Rati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya Kak Rati? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wow. Pastinya semua dari kita penuh dengan sukacita. Nah adik-adik udah siap kan buat memuji Tuhan? Yuk kita masuk ke rumahnya Tuhan. Kita puji-puji Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk seminggu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar kiranya Engkau menyertai ibadah kami hari ini. Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Sukacita pastinya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap gerakan
girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia
kerajaan sorga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami masih boleh duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan saat ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap apapun Tuhan firman yang boleh kami terima Tuhan, itu boleh jatuh Tuhan di tanah hati kami yang subur ya Bapa, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami Tuhan hati hamba dan telinga seorang murid Tuhan, supaya kami Tuhan boleh Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan, sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah melompat-lompat, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan dapat memahami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Glory mau bercerita nih adik-adik. Adik-adik penasaran? Nah, kalau adik-adik penasaran, yuk sama-sama kita simak ya ceritanya ya. Nah, adik-adik, di bulan kemarin kita sudah merayakan apa adik-adik di hari Jumat? Apa adik-adik? Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu tentang apa sih adik-adik? Itu adalah tentang Tuhan Yesus. Kita memperingati Tuhan Yesus disalibkan. Nah hari ini Kak Glory mau bercerita tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah pada saat itu adik-adik, di hari raya Paskah, Tuhan Yesus bersama ke-12 muridnya ikut untuk perjamuan bersama-sama. Nah murid-muridnya ini nggak tahu nih adik-adik bahwa itu adalah perjamuan mereka yang terakhir bersama Tuhan Yesus. Nah tapi Tuhan Yesus tahu itu adalah perjamuan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang terakhir kali. Sehingga Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya hal yang penting. Apa ya itu adik-adik? Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa salah seorang dari muridnya Tuhan akan mengkhianatinya. Dan murid yang duduk dekat Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Terus Tuhan Yesus bilang gini adik-adik, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian adik-adik, dia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan kemudian adik-adik, Yudas menerima roti itu. Dia kerasukan iblis. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Nah, tapi murid-muridnya nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan Yesus. Kemudian Yudas pergi meninggalkan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Terus dia pergi. Nah, dia pergi kemana adik-adik? Dia pergi kepada orang-orang yang akan menghukum Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di situ melihat Yudas pergi sangat sedih ya adik-adik ya. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus memperingati dia, memperingati kematiannya, dan harus mengingat dia ketika dia sudah tidak ada. Kalian harus menyampaikan cerita-ceritaku kepada semua orang. Murid-muridnya tentu saja bingung ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sudah tahu nih, karena itu adalah hari terakhir dia dapat berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Lalu
Lalu Tuhan Yesus bilang, kalian harus mengingat anggur ini sebagai darahku dan roti ini sebagai tubuhku. Tentu saja murid-muridnya bingung. Hah? Maksudnya apa sih? Kok anggur menjadi darahnya Tuhan dan roti menjadi tubuhnya Tuhan Yesus? Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, kemudian membagikan kepada murid-muridnya. Nah, hari sudah malam nih adik-adik. Tuhan bersama murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk karena dia tahu malam itu adalah malam terakhirnya. Dia mencoba membangunkan murid-muridnya yang tertidur. Ayo murid-murid, kita berdoa bersama-sama. Tapi murid-muridnya sangat mengantuk. Sehingga hanya Tuhan Yesus saja yang berdoa kepada Bapa di surga. Nah adik-adik, kedua kalinya Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya. Dia berkata seperti ini adik-adik. Ayo bangun, ini adalah hari terakhirku. Nah murid-muridnya tentu saja sangat bingung ya. Hari terakhir maksudnya apa Tuhan? Nah ketika Tuhan Yesus lagi mengajak mereka berdoa nih adik-adik, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Buk, 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 buk. Nah ternyata itu adalah prajurit-prajurit yang akan menangkap Tuhan Yesus. Dan Yudas ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yudas datang menghampiri Tuhan Yesus dan mencium pipinya Tuhan. Ternyata ciuman itu pertanda bahwa Tuhan Yesuslah yang harus ditangkap oleh prajurit-prajuritnya. Nah, kemudian adik-adik, prajurit itu membawa Tuhan Yesus untuk diadili. Nah, sesampai di tempat imam-imam dan pemimpin-pemimpin itu, pemimpin agama, dia diinterogasi, ditanya-tanya. Tapi Tuhan Yesus hanya berkata tentang kebenaran, bahwa dialah benar anak Allah. Tentu saja pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama itu sangat marah. Kemudian mereka mencari cara untuk Tuhan Yesus dihukum. Mereka pada malam hari itu juga membawa Tuhan Yesus menuju ke Pilatus. Di sana Pilatus berkata, "Aku tidak punya alasan apapun untuk menghukum orang ini." Tapi pemuka-pemuka agama dan pemimpin-pemimpin di sana sudah sangat marah-marah. Mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Sehingga Pilatus mau tidak mau dia mencuci tangan nih. Ya sudahlah, lakukan saja apa yang kalian mau. Nah adik-adik, setelah Pilatus berkata seperti itu, Tuhan Yesus langsung dicambuk, langsung dipukul, dan diejek-ejek. Suara ejekan orang terus terdengar, dan orang-orang memakaikan mahkota duri di atas kepalanya. Karena Tuhan berkata, dia adalah raja. Jadi orang-orang memakaikan mahkota duri di atas kepalanya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah dicambuk, dipukul, darahnya tercurah di mana-mana adik-adik. Nah setelah itu, setelah dihukum dan dipukul seperti itu, Tuhan Yesus disuruh mengangkat salibnya sendiri menuju Bukit Golgota. Bukit Golgota itu artinya adalah Bukit Tengkorak. Nah, tentunya ketika sudah dipukul, dicambuk, diludahi, dihina-hina, pasti Tuhan Yesus sangat kesakitan. Sehingga ketika membawa salib yang berat itu menuju ke Golgota, Tuhan sudah sangat lelah. Kemudian Tuhan terjatuh. Tapi ada yang menolong Tuhan Yesus untuk mengangkat salib itu menuju ke Bukit Golgota, yaitu Simon dari Kirene. Dia membantu Tuhan Yesus untuk mengangkat salib itu menuju ke Bukit Golgota. Nah adik-adik, kemudian
kemudian Tuhan Yesus sampai di bukit Golgota, dia disalibkan di sana. Disalibkan sebagai seorang penjahat. Bahkan di kiri kanannya disalibkan bersama-sama dia 2 orang pencuri. Nah, adik-adik, sedih banget ya adik-adik. Padahal Tuhan Yesus bukanlah penjahat, tapi dia disalibkan dan dihukum sama halnya dengan seorang penjahat. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang yang menyaksikan dia. Ada yang mengejek, ada yang sedih, dan ada yang kasihan adik-adik. Maria, ibunya Tuhan Yesus, juga ada di sana untuk menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus disalibkan pada siang hari, tapi seluruh langit di negara itu menjadi gelap gulita. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus sudah tidak tahan lagi adik-adik. Tuhan Yesus pun berkata, "Sudah selesai." Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, tiba-tiba dari langit berbunyi suara gemuruh yang sangat dahsyat. Bait suci Tuhan saja terbelah 2 dan banyak orang menyaksikan keajaiban yang Tuhan lakukan saat itu. Dan banyak orang bersaksi dan berkata bahwa benar dialah anak Allah. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi jangan khawatir adik-adik, di hari ketiga, yaitu yang kita rayakan sebagai hari Paskah, Tuhan Yesus akan bangkit kembali adik-adik. Dan pada bulan ini kita akan memperingati hari kenaikannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita di kayu salib itu sangat besar. Tuhan Yesus rela loh menanggung semua kenakalan kita, semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus rela menanggung apa yang harus kita tanggung. Tuhan Yesus rela dihukum. Tuhan Yesus rela untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita, dosa dari maut. Kita sudah dipastikan akan selalu hidup dalam maut. Tapi dengan kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah dipastikan selamat. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Nah, tugas kita apa sih adik-adik? Tugas kita adalah untuk mengabarkan kabar baik ini kepada seluruh teman-teman kita, kepada banyak orang, bahwa kita semua sudah diselamatkan dalam tubuh Kristus, seperti yang dipesankan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat di sorga, yaitu menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan hanya kita saja yang tahu kabar gembira ini adik-adik, tapi teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus wajib tahu anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita semua di atas kayu salib. Anugerah penebusan dosa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Jadi adik-adik, mulai saat ini adik-adik harus terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus bilang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita semua. Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus rela turun ke bumi ini karena dia sangat sayang kepada kita. Dan bahkan bukan cuma turun ke bumi ini, bahkan Tuhan Yesus rela untuk mati demi dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, begitu sayang ya Tuhan Yesus kepada kita semua, sehingga kita harus bersyukur, berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Adik-adik, jangan pernah malas ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus setiap harinya selalu rindu akan kita semua. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik renungin lagi ya cerita hari ini di rumah. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita tutup firman
Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami jadi mengerti Tuhan bahwa kasih-Mu sangat besar bagi kami. Engkau merelakan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Di bulan ini Tuhan, kami mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami mau untuk menjadikan semua orang mengenal akan pengorbanan-Mu ini. Kami rindu Tuhan biar semua orang dapat merasakan apa yang kami semua rasakan, kasih-Mu yang besar itu. Kami mau semua orang mendengar kabar bahagia, kabar sukacita bahwa mereka sudah ditebus dari dosa-dosa mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar ini Tuhan. Sebentar kami mau melaksanakan aktivitas kami. Biar Tuhan yang pimpin dan jagai dan lindungi semua apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami makan, apapun yang kami lakukan. Biar Tuhan yang berkati dan Tuhan yang kuduskan. Terima kasih Tuhan. Doa kami sudah selesai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan. Dadah adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, seru banget ya. Iya Kak. Tentang Gideon yang berperang dan penyertaan Tuhan begitu sempurna buat Gideon. Padahal Gideon cuma beberapa Kak tadi. Ingat gak adik-adik? Ingat gak? Cuma 300 doang loh. Tapi Gideon berhasil menang karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. nah, kalau gitu adik-adik harus selalu ingat kalau adik-adik mau menghadapi segala situasi, menghadapi ulangan, menghadapi lomba, adik-adik harus minta penyertaan Tuhan supaya bisa menjadi pemenang seperti Gideon. Nah, adik-adik, karena ibadah kita hari ini udah selesai, kita harus tutup ibadahnya. Tapi jangan sedih, kenapa Kak? Karena minggu depan masih ada ibadah lagi. Jangan lupa ibadah ya setiap minggu. Jadi yuk adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Berdiri
menjadi anak yang nurut akan perintah-Mu, jadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biar kiranya Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini hingga kami berdua bertemu kembali via online minggu depan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa minggu